Assalamualaikum para pemirsa, sekarang saya berada di kota Gresik, Jawa Timur ya. Nah, di samping kanan kita itu ada kayak sebuah dom ya, sebuah tempat untuk kesenian rakyat yang bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, Bupati pertama Gresik. Ini jalannya mulus ya, karena memang ini ada di pusat atau jantung kota. Nah, di depan ini ada perempatan. Kalau ke kiri ke alun-alun, kalau lurus ke Kanjeng Sunan Gresik atau Syekh Muhammad Ibrahim. Nah, depan itu ada garling ya, ada monumen garling atau gardu suling yang dulu pada masa penjajahan Belanda dipakai untuk sirine. Nah, ini kita belok ke kanan ya. Dari perempatan kita belok ke kanan. Namanya perempatan Garling atau dekat GNI ini. Nah, kita masih tetap lurus. Tujuan kita kali ini akan menuju sebuah pemakaman umum yang bernama Sumur Songo ya. Di pemakaman Sumur Songo yang sangat luas. Nah, di situ dimakamkan seorang cucu dari Kanjeng Sunan Giri yang bernama siapa itu? Putri Tumengkang Sari alias Roro Jonggrangnya Gresik. Loh, kok bisa ya? Nanti akan saya ceritakan, saya kupas tuntas tentang siapa sih Putri Tumengkang Sari itu. Nah ini coba dekat ini. Nanti di depan BNI kita belok, ada tandanya lain nih, ada tandanya panah ini. Nah, di sini kita belok ke kanan. Itu ada tulisan apa, makam Nyai Ageng Tumengkang Sari ya. Oh ya, tadi nama lengkapnya Nyai Ageng Tumengkang Sari. Nanti kita lurus aja, lurus mentok, nanti ada pemakaman yang sangat besar, entah berapa hektar itu. Nanti kita cari cukup yang paling megah, karena hanya beliaulah makam yang paling besar, ada cukupnya nanti. Nah, ini adalah kelurahan Sumur Songo. Itu ada tulisannya ya, Sumur Songo. Aslinya sumurnya 10, kok bisa jadi 9? Lah itu nanti akan saya ceritakan. Depan ini pintu gerbang makam pemirsa. Nah, ini pintu gerbang makamnya, kita masuk. Sekarang kita berada di dalamnya. Sangat luas sekali ini pemakamannya. Nah, depan itu loh pemirsa, depan itu ada gedung yang biasanya dipakai untuk istighosah, atau ada hall akbar dari Nyi Ageng Tumengkang Sari ya. Beliau ini putri dari Sunan Waruju ya. Sunan Waruju itu putra terakhir dari Kanjeng Sunan Giri. Nah, ini kita sudah sampai di depan gerbangnya pemirsa. Baiklah, inilah Nyai Ageng Tumengkang Sari ya. Nyai Ageng Tumengkang Sari, Roro Jonggrangnya Kota Gresik. Nah, kok bisa? Nanti akan saya ceritakan. Karena kisah ini memang mirip dengan Roro Jonggrang yang ada di Prambanan. Tapi di sini adalah Nyai Tumengkang Sari. Nyai Ageng Tumengkang Sari. Oke, kita masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk, mudah-mudahan tidak dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak dikunci. Kadang-kadang tuh dikunci pemirsa. Kita harus menemui juru kuncinya. Lah, ini ada tulisan Nyai Ageng Tumengkang Sari. Makamnya sangat tinggi, tapi saya yakin ini makamnya sudah berubah ya. Kalau aslinya misalnya mungkin nggak seperti ini, nggak kotak ya. Karena mungkin misalnya sudah aus. Buyut Susilowati ini pengikut setianya, nanti saya ceritakan. Kalau nggak aus pasti batu nisannya masih bagus, masih ada di bawah tanah. Tapi memang kebanyakan banyak yang sudah dirubah ya. Apa itu makam-makam zaman dulu ya, karena memang sudah hampir 400 tahun ya. Mungkin sudah aus. Kita masuk ke dalam pemirsa. Ini pasti nggak dikunci juga ini ya kan, loh, grendel. Nah, ini ada semacam kayak pendopo ya.
Ini kalau jamaahnya banyak bisa di sini. Kalau membawa bis atau membawa mobil bisa di sini. Nah, di sana ada keterangan, coba kita dekati ya. Kita lihat, mungkin kita baca kalau memungkinkan. Ini ada silsilah Nyai Ageng Tumengkang Sari radhiyallahu an, cucu Sunan Giri. Sumur Songo, Kelurahan Sidokumpul, Gresik. Oh, kelurahannya itu Sidokumpul ternyata. Nah, ini mulai dari Nabi Muhammad turun langsung ke ini Syekh Maulana Ishaq ya, punya anak Sunan Giri. Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtasiah, mempunyai anak Sunan Waruju. Nah, Sunan Waruju ini mempunyai putri yang bernama Nyai Ageng Tumengkang Sari ya. Berarti cucu dari Sunan Giri ya, anaknya Sunan Waruju ya. Cicit dari mana ini? Syekh Maulana Ishaq berarti. Nah, ini ada riwayat singkatnya tentang beliaunya ya. Nanti riwayatnya saya ceritakan aja mirsa. Ini hurufnya kecil ya, kecil-kecil ya. Ini ada beberapa peninggalan beliau ya, seperti batu kenteng, tumbukan, terus apa lagi nih. Nah ini loh ada beberapa situs. Ada makam Nyai Ageng Tumengkang Sari, makam Susilowati, makam Mbah Brojol, Mbah Singo Pengawal, Mbah Tarib dan Lumpang dari Batu. Mbah Brojol itu pengelola bahan-bahan untuk jamu ya. Nanti kan saya ceritakan secara rinci pemirsa di akhir video, jangan khawatir. Ini ada silsilah Kanjeng Sunan Giri. Oke. Lumayan luas ya. Jadi lihat pintu kanan juga bisa, langsung ngumpul di sini bisa. Lewat pintu depan juga bisa ya. Jadi banyak pintunya. Tapi kalau sebelah kiri itu banyak makam-makam pemirsa. Ada makamnya Mbah Singo, Mbah Brojol dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke dalam ya untuk berziarah. Ini Tumengkang Sari. Buyut Susilowati, pembantu setianya. Baiklah pemirsa, saya mau ngaji dulu ya. Kita mendoakan Nyai Ageng Tumengkang Sari, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya ya. Jadi ke makam itu mendoakan, tidak malah meminta. Oke? Nah, di sebelah makam Mbah Nyai Tumengkang Sari ada makam lagi namanya Mbah Brojol. Beliau ini adalah seorang yang membantu Nyai Tumengkang Sari dalam meracik jamu ya, membuat jamu. Karena Nyai Tumengkang Sari itu adalah seorang, istilahnya sekarang dukun bayi ya, seorang bidan atau dukun bayi yang tugasnya itu membantu orang melahirkan. Nah, di samping ini kan ada apa itu semacam kayak batu kenteng ya, mungkin ini untuk apa itu, untuk jeplok atau ngeracik jamu-jamu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menceritakan tentang riwayat Nyai Tumengkang Sari. Nyai Tumengkang Sari adalah putri dari Sunan Waruju, sedangkan Sunan Waruju sendiri adalah putra bungsu dari Mbah Sunan Giri. Berarti Nyai Tumengkang Sari adalah cucunya Sunan Giri. Ceritanya beliau ini adalah seorang yang sangat cantik ya, ayu rupawan, senang membantu masyarakat, ahli dalam bidang pengobatan, terutama membantu ibu-ibu yang melahirkan atau alias dukun bayi. Nah, suatu ketika ada seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit yang mau meminangnya. Sudah lama jatuh cinta pada sang putri. Akhirnya datang ke Giri, kemudian bermaksud untuk meminangnya atau melamarnya. Nah, Nyai Tumengkang Sari kan bingung.
Gimana gak bingung? Dia seorang muslim, sedangkan pangeran itu adalah beragama Hindu. Mau menerima ini berbeda agama, mau menolak, takut terjadi perang, dan takut kalau pangeran tersebut malu. Akhirnya diam-diam sang Nyai Tumekang Sari ini meninggalkan Giri Kedaton. Istilahnya itu diam-diam melarikan diri, temani sama Mbah Buyut Susilowati Dabrojol. Akhirnya bersembunyi di sekitar sini ya, yang sekarang menjadi desa Sumur Songo. Nah kemudian pangeran setelah mengetahui putri nggak ada, maka dia mencari. Padahal ini kan sakti ya, sakti mandraguna, tampan dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kesaktiannya sang pangeran tersebut berhasil menemukan putri. Akhirnya setelah tiba di sini, putri kaget ketemu. Ditanyakan lagi tentang pinangan tersebut. Akhirnya putri berpikir gini, oke, saya mau menerima pinanganmu dengan satu syarat, bahwa kamu harus bisa membuat 10 sumur dalam waktu semalam. Putri ingin supaya gagal, makanya ingin membuat syarat yang berat, yaitu membuat 10 sumur di sekitar sini. Pangeran langsung dengan pedenya menjawab, oke saya siap, karena dia sakti. Akhirnya malam-malam pangeran buat sumur itu, tep. Sang putri itu kaget, kok cepat sekali, bagaimana cara menggagalkannya. Ketika menjelang fajar ya, akhirnya sang putri dipanggil sama pangeran. Ini sudah selesai 10 sumur. Akhirnya Nyai Tumekang Sari duduk di salah satu sumur tersebut. Duduk ya, sumurnya kan akhirnya tertutup sama mungkin semacam kayak gaunnya atau ceweknya itu ketutup. Akhirnya sang putri menghitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, jumlahnya kok 9? Kok nggak 10? Yang satu mana? Dihitung berkali-kali, jumlahnya 9. Pangeran pun dihitung berkali-kali sama pangeran, tetap 9 jumlahnya. Dia nggak tahu yang satu diduduki sama Putri Tumekang Sari. Putri Tumekang Sari terus berdoa ya, terus mohon pada Allah itu. Akhirnya ya gagal, kecewa udah, karena jumlahnya sumur songo, nggak sumur 10. Akhirnya dengan kecewa hati, sang pangeran meninggalkan putri, dan dia bersumpah, barang siapa yang menolak lamaran dari laki-laki, maka akan disumpah menjadi perawan tua. Ya. Sejak saat itu daerah di sini terkenal dengan nama Sumur Songo sampai saat ini ya. Masih ada beberapa sumur songo tapi nggak sampai 9, yang diketemukan mungkin sekitar 5 atau 6 ya. Itu yang mungkin yang bisa saya ceritakan ya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan satu lagi, sang putri juga meninggal dalam keadaan masih remaja, masih belum menikah, masih perawan. Nah, apakah karena kutukan dari sang pangeran atau memang takdir Allah? Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya ceritakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.